Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa di season kali ini saya mau sharing teman-teman, tetapi yang sharingnya itu bukan saya sebenarnya teman-temannya. Tadi saya melihat ada kolom komentar yaitu dari Kak Madhaj ya, Kak Manhaj ya. Kan Madhaj ini sharing ataupun berbagi tips gitu teman-temannya. Jadi di sini saya ikut menyampaikan teman-temannya karena ini postingannya itu di postingan saya dan berkomentar beliau itu berbagi tipsnya gitu teman-temannya. Dan kebetulan teman-temannya yang saya terapkan tipsnya ini sama gitu teman-temannya seperti yang dikatakan oleh Kak Madhaj ini teman-temannya. Oke ya, seperti apa tipsnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis begitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, alangkah lebih baiknya teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Saya itu sudah banyak sekali teman-temannya sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety. Sepengalaman pribadi saya teman-temannya kalau misalkan teman-teman itu bingung di mana carinya, kalian teman-teman ya tinggal klik saja foto profil saya yang ada di bawah ini, terus klik di bagian video, cari saja teman-temannya, scroll saja teman-teman itu di bagian video. Sudah banyak sekali teman-temannya video-video saya yang membahas dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Sudah saya jelaskan di video-video saya teman-temannya. Sudah saya banyak di situ saya bahas teman-temannya. Nah, biar lebih jelas, biar lebih paham, kalian simak videonya gitu teman-temannya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya, ke topik utamanya teman-temannya. Oke, kita bacakan saja teman-temannya. Saya sudah screenshotkan di sini, kita bacakan saja tipsnya dari Kak Salap ya, ataupun Kak Madhaj gitu teman-teman. Yang pertama ya, berdoa dengan Allah yang maha penyembuh ya teman-temannya. Itu benar sekali teman-temannya. Saat saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, saya perbaiki ibadahnya, sering doanya teman-temannya, sering zikir, sering wiridan gitu teman-temannya. Kita berserah dan berpasrah kepada Sang Pencipta gitu teman-temannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa segala-galanya teman-temannya. Kita harus berpasrah, berserah dan berdoa gitu teman-temannya. Sebaik-baik pertolongan yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-temannya. Bukan saya bermaksud menggurui atau menceramahi teman-temannya, tetapi pengalaman saya memang seperti itu teman-temannya. Ketika saya sudah berobat kemana-mana, belum ada kesembuhan, belum mendapatkan petunjuk apapun gitu teman-teman ya, akhirnya saya itu memasrahkan saja kepada Allah gitu teman-temannya. Saya perbaiki ibadahnya karena ya kita harus berpasrah dan berserah teman-temannya. Menurut pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Saya mendapatkan petunjuk akhirnya teman-temannya. Tentang apa petunjuknya? Yaitu tentang metode 3P gitu teman-temannya. Nggak sengaja saya scroll doa-doa tentang doa-doa tobat gitu teman-temannya. Nggak sengaja saya scroll YouTube gitu teman-teman. Saya scroll seperti itu awal-awalnya teman-temannya. Nggak sengaja saya melihat video tentang pembahasan metode 3P. Alhasil saya di situ apa ya, ada pencerahan, ada penerangan gitu teman-temannya. Mungkin itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pelajari ya tentang 3P, saya terapkan ke hidup saya, dan alhamdulillah teman-temannya, sampai sekarang saya membaik dan sembuh gitu teman-temannya. Saya tuh berpikir ataupun berkata dalam hati saya, kalau misalkan metode ini yang saya jalankan teman-temannya, itu udah ada pembaikan, ada kesembuhan. Saya juga waktu itu berkata dalam hati saya ingin sharing dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis seperti saya. Mereka yang belum membaik, mereka yang belum sembuh, saya akan sharing dengan mereka gitu teman-teman. Dan hasil ini teman-temannya, saya membuatkan video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu sebagai bentuk najar saya dulu teman-teman ya. Makanya saya banyak yang WA, yang inbox itu kalau misalkan saya sempat ya teman-teman, saya jawab teman-temannya, karena itu sudah satu apa ya, kewajiban saya gitu teman-temannya. Kalau misalkan saya sempat dulu sebelum follower saya banyak teman-temannya, itu saya masih sering sempat balas satu persatu teman-temannya.
Dan sekarang itu karena sudah semakin banyak yang WA, yang inbox teman-temannya, yang DM, itu mohon maaf teman-temannya, saking banyaknya saya nggak sempat teman-temannya, nggak sempat balas satu persatu. Terus juga saya itu juga ada kesibukan kerja gitu teman-temannya di pabrik, jadi ya nggak bisa balas dan respon juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terus komentar-komentar teman-teman yang inbox, yang WA, yang DM, yang di kolom komentar juga banyak. Nah maka dari itu saya itu buatkan video-videonya supaya jawaban pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu saya jawabnya lewat video. Semoga saja bisa membantu dan semoga saja bisa mewakili gitu teman-temannya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian itu tanyakan ke saya gitu teman-temannya. Oke teman-teman, lanjut ya, jadi panjang lebar kemana-mana ya. Terus yang keduanya ya, yang keduanya sabar menghadapi. Ya benar teman-temannya, dulu juga ya memang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety psikomatis itu dituntut mempunyai kesabaran yang sangat tinggi teman-temannya. Itu sepengalaman saya, kesabaran yang sangat tinggi, tekad yang sangat kuat gitu teman-temannya. Itu ya teman-temannya, kalau misalkan kitanya tidak sabar teman-temannya, nanti kita selalu berharap-harap di kapan sembuh, kapan sembuh. Nah tanpa kalian sadari itu menjadi pemikiran yang apa ya, menjadi stres tersendiri gitu teman-temannya. Itu menjadi pemikiran yang, jadi kitanya ada beban teman-temannya, kitanya ada beban nih, kapan sembuh, kapan sembuh. Nah kalau misalkan terus berpikir seperti itu beban pikiran ke diri kita. Sedangkan asam lambung, kalau misalkan kitanya terus ada beban pikiran, kitanya stres, itu bisa mempengaruhi asam lambung menjadi tidak stabil lagi gitu teman-temannya. Kalau misalkan asam lambungnya tidak stabil ya itu juga pemulihannya juga untuk lambungnya juga jadi terganggu gitu teman-temannya, terhambat gitu ya. Itu yang kedua teman-temannya. Jadi yang kedua itu harus mempunyai kesabaran yang sangat tinggi ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam itu dituntut untuk mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Jangan ngeluh ya teman-temannya, boleh ngeluh teman-temannya, tetapi jangan terlalu kalian itu berlarut-larut dengan penderitaan, dengan keluh kesahnya gitu teman-temannya. Terima saja, inilah kehidupan kita, ini takdir kita gitu teman-teman. Yakin bahwa suatu saat nanti semuanya akan berlalu gitu teman-teman, karena memang semuanya berlalu teman-temannya. Saya sendiri teman-teman mengalaminya gitu teman-temannya. Oke ya, lanjutnya, ini sudah sore banget nih, soalnya mau hujan juga teman-temannya. Menghadapi akan mengurangi teman-temannya. Jadi sabar menghadapi ya teman-temannya, mungkin akan mengurangi rasa cemas dan panik. Benar ya teman-teman, bukan kemungkinan, tetapi memang ya, memang nyata gitu teman-temannya. Kalau misalkan kitanya sabar ya teman-temannya, kitanya ikhlas gitu teman-temannya, itu akan bisa mengurangi rasa cemas dan panik yang ada di dalam diri kita gitu teman-teman. Pengalaman pribadi saya seperti itu, coba kalian terapkan itu teman-temannya. Oke lanjut nih, yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan terlalu banyak pantangan. Memang teman-teman ya, jadi kalau misalkan medis kalian itu sudah agak membaik gitu teman-temannya, jadi di bagian perutnya sudah agak nyaman gitu teman-temannya, coba makanan, konsumsi makanan-makanan yang lainnya gitu teman-temannya. Ini saya bacakan ya. Jangan terlalu banyak pantangan. Pelajari apa yang dimakan atau diminum. Kalau misalnya makanan ataupun minuman itu membuat sensasi berubah, berubah perasaan, dikurangi saja ya, dikurangi. Kalau misalkan teman-teman itu konsumsi ikan ya, ikannya misalkan ikan mas ya, untuk biasanya ya teman-teman, pengalaman saya, kalau misalkan saya konsumsi ikan mas itu biasanya ada kelayangan ya, biasanya ada kelayangan ya, berarti ada perubahan sensasi gitu teman-temannya, ada perubahan sensasi di bagian kepala, di bagian tubuh kita gitu teman-temannya. Itu tandanya berarti makanan tersebut ataupun nutrisi tersebut ataupun gizi tersebut itu tidak ataupun belum cocok untuk kita gitu teman-temannya. Ya ini saya teman-temannya, kalian bisa konsumsi apapun itu. Nah jadi pelajari itu teman-temannya. Kalau misalkan makanan yang kalian konsumsi, contohnya makanan pantrangan misalkan ya, makanan yang belum kalian konsumsi atau kalian konsumsi dulu, yang penting jangan berlebihan gitu teman-teman. Contohnya pedas gitu teman-temannya. Kalau untuk pedas diharap dihindari dulu gitu teman-teman. Pedas, asam, santan itu hindari saja dulu gitu teman-teman. Kalau misalkan kondisi kaliannya masih di bawah 75% gitu teman-teman. Oke, kita bacakan lagi gitu teman-teman. Kita bacakan lagi.
Jadi yang ketiganya tadi, jangan terlalu banyak pantangan, pelajari apa yang dimakan ataupun diminum gitu teman-temannya. Misalkan makanan ataupun minuman itu membuat sensasi perubahan ya, perubahan perasaan ya teman-temannya, dikurangi saja teman-teman. Cari nutrisi ataupun gizi yang bisa kita konsumsi gitu teman-teman. Kalau misalkan di ikan ya, ikan mas saya tidak cocok, saya ganti dengan ikan jair ataupun ikan nila ataupun ikan yang lain gitu teman-temannya, ataupun ikan gabus, ikan lele gitu teman-temannya. Itu untuk di makanan ya. Untuk di minuman, saya jujur sampai sekarang saya nggak pernah minuman yang berwarna, yang bersoda ya teman-temannya. Saya hanya minum itu air mineral biasa ya teman-temannya. Kalau misalkan di rumah ya air hangat, kalau misalkan lagi jalan kemana-mana ya minum air mineral biasa aja gitu teman-teman. Saya nggak pernah minum minuman yang berwarna ataupun minuman-minuman yang lain gitu teman-temannya. Saya hanya fokus di air putih sampai dari dulu sampai sekarang gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya. Jangan keseringan minum obat kimia ataupun herbal. Betul teman-temannya. Saya sepengalaman saya nih teman-temannya, saya 8 bulan kurang lebih 8 bulan saya itu mengkonsumsi obat-obatan kimia, terus herbalan juga gitu teman-teman. Pembaikannya ada, cuman tidak terlalu signifikan dan juga mungkin hanya sekitar 0,10%-an aja menurut saya teman-temannya pembaikannya. Dan itu jangka waktunya sangat lama teman-teman. 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar menurut saya teman-temannya untuk konsumsi obat-obatan ataupun herbalan gitu teman-temannya. Untuk herbalan saya mungkin sekitar 4 bulanan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dikalkulasikan itu 1 tahun teman-teman ya. Gitu ya teman-temannya. Jadi untuk obat-obatan itu ada waktu tertentu gitu teman-teman. Oke, kita bacain lagi ya. Untuk obat-obatan kimia ya teman-temannya, itu dihindari dulu. Bukan dihindari teman-temannya, jangan. Kalau misalkan kalian itu sudah lama konsumsi obat-obatan tidak ada pembaikan, buat apa gitu teman-temannya. Kata dokter juga waktu itu memang seperti itu teman-temannya. Saya disarankan oleh dokter waktu konsultasi itu, karena saya itu sudah terlalu lama, di stop sama dokternya. Ini kalau misalkan 1 bulan ini lagi, kata dokter itu nggak ada pembaikan, stop pak ya, jangan dikonsumsi lagi dan jangan tebus resepnya lagi gitu teman-teman. Itu kata dokter sendiri ya, bukan kata saya gitu teman-teman ya. Karena saya itu selama 8 bulan itu konsultasi bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit gitu teman-teman ya. Itu ya. Jadi obat itu ada waktu-waktu tertentu. Ketika ya, ini saya bacakan lagi, obat kimia itu diminum pas kambuh ataupun ketika ada sensasi yang tidak tertahan gitu teman-temannya. Misalkan teman-teman itu ada kambuh nih ya, sensasinya itu nggak ketahan gitu teman-temannya, sakit gitu teman-temannya, ya kalian boleh konsumsi itu teman-temannya. Misalkan proma ya ataupun yang lainnya ya silahkan teman-temannya. Ketika ada sensasi yang membuat kalian itu tidak nyaman dan kalian itu ingin cepet membaiknya, ingin cepet redanya gitu teman-teman, silahkan konsumsi obatnya. Ataupun ada herbal, konsumsi herbalnya kalau misalkan bisa mempercepat meredakan nyerinya gitu teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Tetapi untuk berkepanjangan itu lebih baik jangan gitu teman-temannya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Dan ini juga bukan hanya dari saya teman-temannya, tetapi dari Kak Salap gitu teman-temannya. Jadi Kak Madhaj ya. Jadi ini tips-tips dari beliau gitu teman-teman, dan kebetulan tipnya sama dengan yang saya lakukan gitu teman-temannya. Oke, yang kelimanya ya. Jadi yang keempat tadi ya, kimia diminum pas lagi kambuh atau tidak bisa tertahan ya. Terus yang kelimanya, kalau sudah bisa keluar rumah, usahakan jalan kaki sekitar 30 menit. Betul teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah fisiknya itu sudah agak mendingan teman-teman ya, sudah bisa jalan ataupun berdiri gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa berdiri terus sudah bisa jalan teman-teman ya, alangkah lebih baiknya kalian latih ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman itu jalan-jalan meskipun tidak jauh ya, kalau misalkan teman-teman itu masih sering keleyengan, masih sering gemeteran, terus juga masih ketakutannya masih banyak gitu teman-teman ya, coba usahakan di sekitar rumah saja dulu. Nih saya awal-awal teman-temannya cuma di teras rumah. Di awal-awal itu saya cuma di teras rumah.
untuk keluar rumah, keluar teras rumah gitu teman-temannya, seperti di sini ya, ini di belakang rumah saya gitu teman-temannya. Itu dulu saya nggak berani, jangankan di belakang, di depan rumah itu saya nggak berani teman-temannya. Dulu itu saya cuma jalan-jalannya di teras rumah, bulak-balik, yang penting ada pergerakan ya teman-teman. Kalau misalkan kita ada pergerakan, itu ada pelatihan teman-temannya. Yang pertama ya, aliran darah kita itu menjadi lancar ya. Jadi biasanya kan orang-orang yang terkena aslam itu kan cuma rebahan, baringan gitu teman-temannya, setiap harinya seperti itu ya sepengalaman saya. Nah kalau misalkan kalian terus seperti itu lakukan, nggak ada pelatihan jalan-jalannya, itu aliran darah, aliran oksigen kalian itu malah makin tersumbat gitu teman-temannya. Jadi nggak lancar aliran darahnya, aliran oksigennya gitu teman-temannya. Kalau misalkan aliran darah, aliran oksigen kalian nggak lancar, nanti badan kalian itu, tubuh kalian itu pegal-pegal teman-temannya, sakit-sakit. Pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa jalan-jalan ya, sudah bisa berdiri ya, meskipun masih ada sensasi, banyak sekali sensasi teman-temannya, terus juga masih sering lemes, gemeteran, coba usahakan ya teman-temannya di teras rumah gitu teman-temannya. Minimal itu 30 menit untuk jalan-jalan ya, terus 15 menit untuk berjemur, ataupun semampunya ya teman-teman, semampu kalian aja. Kalau misalkan Bang Adim saya itu masih sering lemes, masih sering gemeteran ya, masih sering pusing, masih sering keleyengan, ya udah nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian semampunya, mau 10 menit, mau 5 menit gitu teman-teman ya. Usahakan kalian bergerak teman-teman ya, karena kalau misalkan kalian sering bergerak itu, kalian konsisten nih setiap hari, hari ini nih mampunya hanya 5 menit, ya udah nggak apa-apa ya. Terus besoknya nggak apa-apa nih, hari ini cuma mampunya 10 menit, nggak apa-apa teman-temannya. Kalian konsisten lakukan terus setiap hari, nanti lambat laun mental kalian itu akan tumbuh, keberanian kalian itu akan ada lagi teman-temannya. Nanti kalau misalkan terus kalian ada pelatihan teman-temannya, terus lakukan jalan-jalannya, nanti aliran darah kalian menjadi lancar, aliran oksigen kalian menjadi lancar. Nah kalau misalkan sudah mengalami seperti itu, lambat laun nanti kalian akan mengalami yang namanya kesembuhan teman-temannya. Mental kalian makin tumbuh, keberanian kalian makin jadi. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, nanti kalian akan mempunyai rasa rindu untuk jalan-jalan lebih jauh lagi teman-temannya. Kalau misalkan sudah kalian lakukan jalan-jalannya lebih jauh teman-temannya, nanti jauh keliling rumah misalkan awal-awal baru di teras, nanti keliling rumah, ke belakang, ke depan. Ini pengalaman saya teman-temannya, ke belakang, ke depan. Nah kalau misalkan sudah berani, ini sudah sering nih ke depan, ke belakang ya, sudah 1 minggu, nanti kalian akan mempunyai rasa rindu, lebih jauh lagi nih ke warung misalkan ya, warungnya misalkan agak jauh ya, kalau saya kan agak jauh gitu teman-temannya, saya ke warung gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan sudah berani nih, udah bisa jalan jauh nih, keliling kampung, keliling komplek gitu teman-temannya. Saya juga dulu seperti itu teman-temannya, jalan-jalan apa ya, di perumahan gitu teman-temannya. Saya juga lakukan seperti itu teman-teman. Kalau misalkan makin berani, kitanya makin ada rindu, nanti kalian akan mempunyai rasa rindu ingin jalan-jalan ke tempat wisata gitu teman-temannya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-temannya. Untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu sembuhnya hanya dengan seperti itu teman-temannya. Jadi kita itu harus bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatifnya, melatih mentalnya itu dengan pembiasaan teman-temannya. Kita bisa karena terbiasa gitu teman-temannya. Latihan ya teman-temannya, kalian harus terus melatihnya. Yang namanya latihan itu nggak instan teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian latihan terus ya teman-temannya, yang namanya pelatihan itu kan ada prosesnya teman-temannya. Kalian harus mempunyai kesabaran juga teman-temannya. Jangan kalian itu, ini 1 bulan nih Bang Adim kok masih gini-gini aja. Kalau misalkan teman-teman itu berpikir seperti itu, nanti akan ada beban pikiran. Kalau misalkan sudah ada beban pikiran, nanti tambah stres. Kalau misalkan sudah stres teman-temannya, ya mempengaruhi lagi ke asam lambungnya gitu teman-teman. Nanti kalian nggak sembuh-sembuh, nanti berputar aja di situ-situ aja gitu teman-temannya. Oke lanjut ya teman-temannya, itu untuk yang keempat ya. Yang keempat itu tadi yang kelima teman-teman ya. Yang kelima itu ya, kalau sudah bisa keluar rumah, usahakan jalan-jalan sekitar 30 menit ya. Itu minimal maksimal gitu teman-temannya. Kalau misalkan ini kondisinya di 75%-an lah ya teman-temannya, ataupun 60%-an gitu, 60% lah ya untuk 30 menit, ataupun semampunya aja gitu teman-temannya. Kalau misalkan masih sering lemes ya semampunya aja gitu teman-temannya. Tetapi kalau misalkan kalian sudah
ada agak apa ya, tenaganya udah ada pulih gitu teman-temannya, makanya sudah agak banyak ya, coba usahakan 30 menit minimal gitu teman-temannya. Kalau misalkan sudah lebih berani lagi nanti akan 1 jam teman-temannya, akan 2 jam gitu teman-temannya. Itu ya sepengalaman saya pribadi juga seperti itu teman-temannya. Oke, yang keenam, nikmati sensasinya. Benar ya, harus dinikmati. Kenapa harus dinikmati? Karena kita nggak bisa lari teman-temannya. Nikmati saja teman-temannya. Inilah sensasi asam lambung GERD anxiety psoriasis. Supaya kaliannya tidak mempunyai kecemasan yang berlebihan. Kalau misalkan kalian sudah memahami, ya udah teman-temannya, inilah sensasinya dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Jangan terlalu berandai-andai ke penyakit-penyakit yang berat teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa dokter asam, GERD ataupun dispepsia, gastritis, tukang lambung gitu teman-temannya, itu semua masalah lambung teman-temannya. Masalah lambung itu yang menjadi masalah utamanya itu asam lambungnya teman-temannya. Dan asam lambungnya itu dari apa? Dari pikiran kita teman-temannya. Yang mempengaruhi asam lambung itu gaya hidup kita teman-temannya. Yang mempengaruhi asam lambung itu gaya hidup kita, dari pola makan, dari pola hidup ya teman-temannya, dari pola tidurnya, pola olahraganya, terus juga dari pola pikirnya. Itu mewakili asam lambung kita teman-temannya. Kalau misalkan semua itu berantakan, ya itu teman-temannya yang kalian rasakan, ini sensasinya gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya teman-temannya. Terus juga apa tadi ya, yang nikmati sensasinya yang datang setiap hari dengan sabar. Betul teman-temannya. Jadi nikmati saja sensasinya yang datang setiap hari itu, kita nikmati aja dengan sabar teman-temannya. Kalau misalkan kita nikmati ya, jadi supaya kita itu tidak mempunyai kecemasan yang sangat berlebihan gitu teman-temannya. Kita pasrahkan aja semuanya kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala gitu teman-temannya. Ini udah, saya ngomongnya udah kelamaan nih teman-temannya, udah lumayan capek ya. Soalnya pulang kerja ini udah gerimis teman-temannya. Aduh, tadinya saya pikir nggak bakal hujan teman-temannya, ternyata mau hujan juga ya. Oke, yang ketujuh ya, nikmati dan jangan terburu-buru ingin sembuh. Betul teman-temannya, sangat-sangat betul teman-temannya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis dituntut mempunyai kesabaran yang sangat tinggi ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian itu terburu-buru ingin sembuh, nanti itu akan menjadi beban teman-temannya, beban pikiran di otak kita teman-temannya. Kalau misalkan sudah menjadi beban pikiran, itu menjadi, tanpa kita sadari, itu menjadi stres tersendiri. Dan kalau misalkan stres, itu bisa mempengaruhi asam lambung gitu teman-temannya. Jadi kita itu harus menikmati ya teman-temannya, nikmati dan jangan terburu-buru ingin sembuh gitu teman-temannya. Siapa sih yang nggak ingin sembuh dari gangguan teman-temannya, dari penyakit teman-temannya. Saya juga dulu seperti itu teman-temannya. Saya juga dulu, kapan nih sembuh, kok saya ini udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter mana-mana sudah enggak sembuh juga teman-temannya, sudah bahkan sampai ke dukun teman-temannya, ruqyah, terus juga ustadz, pokoknya macam-macam saya lakukan teman-temannya. Konsumsi herbal-herbalan, konsumsi rempah-rempahan, itu sudah saya lakukan teman-temannya. Tetapi ya memang waktu itu ya apa ya, saya itu pemikirannya masih terbelenggu dengan yang namanya ketakutan, terus juga kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh, ini penyakit apa gitu teman-temannya. Itu di kepalanya masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga itu bisa mempengaruhi ke proses pemulihan asam lambung kita gitu teman-temannya. Jadi asam lambungnya nggak normal-normal gitu teman-temannya. Kalau misalkan asam lambungnya nggak normal-normal, jadi lambung kitanya misalkan ya, biasanya teman-temannya itu di lambung itu kan ada ruam gitu teman-temannya. Jadi penyembuhannya itu terganggu lagi oleh asam lambung yang meningkat, ataupun kapasitasnya yang banyak, ataupun pH-nya yang bertambah gitu teman-temannya. Jadi terganggu lagi pembaikannya gitu teman-temannya. Jadi 3P itu tidak bisa kita tidak bisa diacak-acak gitu teman-temannya. Kalian harus memperbaiki dari pola makannya, pola hidupnya. Pola hidup itu terdiri dari pola tidur dengan pola olahraga gitu teman-temannya. Jadi itu ya pola hidup itu ya. Terus yang ketiga ya pola pikirnya teman-temannya. Oke teman-temannya, ini udah mau maghrib teman-temannya. Saya akhiri teman-temannya videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, semoga teman-teman itu cepat membaik lagi teman-temannya. Semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya.
Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.